Pernah nggak sih? Jadi pas lu pulang kerja, cuci muka, nyender di kasur, scroll IG atau TikTok terus tiba-tiba mikir, gue ini kayaknya gagal ya dalam kehidupan ini ya. Kayaknya semua orang di timeline yang gue lihat itu jadi sultan, sedangkan lo sendiri masih pengangguran. Ya, gue sendiri kayak masih pengangguran, gue nggak tahu mau kerja apa, bingung lo. Nah, ada juga yang tiba-tiba kuliah di Eropa, ada yang kerja di startup unicorn, ada yang ngaku jadi UI atau UX designer, padahal baru download Figma kemarin sore, maybe gitu ya. Dan lu atau mungkin gua ngomong ini dulu, berarti gua ngomong ke lu, dan atau gua itu artinya lu ngomong dalam hati ya, merasa masih stuck di Excel sheet, tabungan minus, dan ngeluh tiap lihat tanggal tua. Rasanya sakit nggak tuh? So, welcome to the FOMO fallacy. Ini adalah sebuah tren ya yang terjadi di zaman sekarang, dan I think this is you need to know, yang mana ini bisa mengurangi kita punya willpower dan produktivitas yang membuat kita males buat ngapa-ngapain. Welcome to belajar public speaking.id bersama dengan gua Samuel Moses. Subscribe dulu channel ini. Oke, kita mulai pembahasan. Gua akan bagi ke dalam beberapa segmen ya. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 5, 6, 7, dan penutup. Jadi di segmen 1 ini gue akan bahas apa itu FOMO dan kenapa bisa bahaya banget. Jadi rasa FOMO itu ya sebenarnya agak-agak beda-beda tipis sama iri hati sama jealous. Tapi untuk iri hati sama jealous itu lebih jarang kita rasain. Tapi kalau FOMO ini sudah menjadi tren kekinian, dan lu harus nyadar kalau lu punya perasaan seperti ini, maka lu sudah terjangkit sebuah IT virus ya yang gak bagus untuk kita semua. Oke? Nah, jadi FOMO, fear of missing out, yang artinya adalah rasa takut ketinggalan momen emas, gaya hidup, atau validasi sosial, di mana lu akan merasa kurang keren karena nggak hidup layak seperti orang lain. Ya, jadi kalau lu pernah dengar ada istilah namanya standar TikTok, itu berarti itu orang-orang yang sudah punya FOMO. Kalau misalnya ini juga ciri-cirinya ya, yang kenapa cowok yang di sebelah sana buat di TikTok dia tuh suka beli ceweknya begini, kok lu nggak pernah sih beli gua begini. Nah, itu FOMO tuh ya. Terus yang cowok di sebelah sana yang gue di TikTok suka romantisnya begini, kok lu nggak pernah kayak begitu sih sama gue. Nah, itu juga FOMO. Oke? So, Journal of Computers Human Behavior 2016 bilang, ya, orang yang FOMO biasanya punya kepuasan hidup yang rendah, anxiety yang tinggi, bahkan berujung ke depresi. Ya, artinya lu bukan cuma capek secara finansial, juga bakal capek secara emosional. Di segmen yang kedua, gue mau bahas ya, FOMO itu sama dengan jebakan Batman keputusan salah. Apa sih mesti gini ya, banyak dari kita salah jurusan, salah karir, salah bisnis, cuma karena ya katanya kalau kerja di tambang tuh cuan ya, yuk daftar yuk, itu salah kerjaannya, konteksnya salah kerjaan. Ayo daftar ke sana yuk, gajinya gede tuh katanya tuh. Begitu masuk sana ternyata lu nggak suka karena politiknya terlalu gimana ya. Jadi lu based onnya ikut-ikutan gitu ya. Atau mungkin kayak begini, kasus yang lainnya adalah influencer favorit gue masuk fashion design, gue ikut atau mungkin yang ketiga nih, ini yang sering terjadi nih ya, crypto coin nih naik, beli sekarang nah ikut-ikutan lu, sambil lu juga nggak ngerti apa itu crypto. Cuma kata influencer keuangan ya, kalau yang terkenal kan sekarang di Indo menurut gue ya, itu Timothy Ronald beli Bitcoin, lu suka sama dia, lu suka personanya dia, dan ya sudah, lu menganggap Bitcoin sebagai sebuah investasi yang oke, tanpa lu paham dalamnya, dan akhirnya lu ikut-ikutan aja untuk kesana. Dan ketika lu turun, lu merasa menyesal ya, padahal mungkin cuman semata ya, sementara doang, tapi lu merasa menyesal itu karena kita ikut-ikutan, dan itu adalah part dari FOMO fallacy. Oke? Jadi lu harus tahu nih, apa sih yang dibutuhkan, modalnya berapa, lu cocok nggak sih, punya profiling gimana, cocok nggak main di kripto, ya kita tahu lah, tipikal risk investor kita tuh seperti apa, itu perlu kita tahu sebelum ambil keputusan. Jadi, influencer, ilmu pengetahuan, standar TikTok, ya, itu bisa kita jadikan sebagai insight, jadi trigger, tapi tetap kita harus memiliki namanya critical thinking, tahu makna dibalik keputusan yang kita ambil untuk melakukan segala macam tindakan itu. Ya, segmen ketiga kita akan ngomongin skill kebal sales dan tolakan halus dunia maya, karena ini adalah hal-hal yang bisa bikin kita menjadi FOMO fallacy. Ya, belajarlah dari bunda-bunda di pasar, lihat promo coklat 3 cuma 40.000, mereka bilang nggak dulu ya,
Ya, anak saya belum butuh yang manis-manis. Jadi kayak spontan aja gitu dia ngomongnya. Enggak dulu ya, enggak dulu ya. Sorry ya, enggak ya. Lagi nggak ada duit ya. Ini nggak cocok ya. Anak saya nggak suka ya. Ya gitu ya. Jadi lu akan menolak secara instan tanpa pakai pikir panjang ya. Latihan skill kebal rayuan marketing itu penting untuk mengatasi yang namanya FOMO fallacy. Dan di sini juga ketika lu mengucapkan secara spontan, ini gua rasain langsung, gua merasa punya waktu untuk berpikir panjang, lebih panjang dengan melakukan namanya delay gratification, yang artinya ini gue mikir nih, ini gue sebenarnya gue butuh nggak ya? Ini sebenarnya gue pakai nggak ya? Apakah ketika gue beli ini gue langsung pakai atau gue simpan di gudang dulu? Oke, gue beli ini dengan suara hati, nanti one day bakal gue pakai atau bakal gue langsung pakai sekarang ya? One day gue bakal pakai atau gue langsung pakai sekarang? Nah, gue nanya dulu. Kalau misalnya gue nggak langsung pakai, better gue nggak usah beli, nanti aja pasti ada yang lebih bagus, lebih canggih, lebih murah. Itu pikiran gue. Tapi kalau gue langsung pakai, gue langsung sikat. Gitu sih biasanya. Itu membantu kita untuk nggak FOMO. Nggak bagus. Nah, di segmen yang keempat, jangan ngaca ke cermin orang lain. Ini penting banget teman-teman ya. Otak kita tuh otomatis suka ngebandingin diri. Kalau lu ngebandingin diri lu yang baru mulai dengan seleb yang sudah level maksimum, ya kita bakal terus ngerasa kalah. Jadi bandingin itu harus sama diri kita yang kemarin, bukan sama orang lain. Karena beda privilege, beda nasib, beda latar belakang, beda background, maybe beda pendidikan, beda modal, beda duit, beda orang tua, beda kendaraan, everything lah. Beda circle, itu juga ngaruh. Ya, so jangan bandingkan diri lu sama orang lain, tapi sama diri kita yang kemarin. Di segmen yang kelima, aku membahas tentang cara anti FOMO biar nggak salah milih lagi. Ya, pertama, lu harus punya self awareness, tanya lu mau apa yang bisa bikin lu puas dan damai. Yang kedua, punya yang namanya critical thinking. Jangan semua info ditelan mentah-mentah, tapi kita harus cross check dulu kebenarannya ya. Jadi kalau di dunia dokter ada istilah namanya dokter shopping, artinya lu akan bertanya ke dokter kedua, dokter ketiga, dokter keempat. Nah, ini pun sama, ketika lu menemukan sebuah berita, coba cari sumber minimal 7 ya kalau memang lu membutuhkan sebuah decision making. Kalau cuma berita doang, gosip doang, ya udahlah, just tahu aja, FYI aja. Tapi kalau gua menyangkut yang namanya keputusan, gua akan mencari lebih dari 2 di sini. Ya minimal 5, tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak sumber yang gua dapat, maka kebenarannya lebih tervalidasi. Apalagi kalau kita nyari sumber kebenaran itu dari media-media atau mungkin dari influencer yang sudah proven ngomongnya selalu benar, dan itu membantu kita untuk meminimalisir waktu yang dipakai untuk mencari sumber kebenaran. Jadi gue juga pilih-pilih medianya mana, influencer siapa, dan that's really need to we do. Oke? Yang ketiga adalah long term thinking. Lu hidup maraton, bukan sprint. Hidup bukan siapa cepat kaya, tapi siapa yang konsisten main sampai akhir. So this is the zero sum game. Sekarang kita masuk di segmen yang ke-6. Memang FOMO fallacy ada kaitannya sama takut salah pilih ya. Cuman aneh kata nih, kita beneran salah pilih, terus apa yang terjadi? Ya, kalau lu asal ambil jurusan atau karir karena FOMO, itu kayak bangun rumah nggak pakai fondasi, sedikit goyangan langsung ambil. Oke? Jadi menurut Journal of Vocational Behavior, orang yang ambil keputusan karir impulsif cenderung akan nggak puas sama kerjaan dan sering gonta-ganti karir. Tuh bahayanya. Itu kalau kita merasa takut salah pilih, makanya kita ikut-ikutan ke tren, akhirnya menjadi FOMO. Yang sebenarnya menurut gua nggak ada yang namanya salah pilih, tapi kita bisa belajar dari kegagalan. Itu menurut gua. Pilihan tuh selalu benar asal dilandasi dengan alasan, reason, penyebab kenapa lo memilih hal tersebut. Jadi ada maknanya, ada why-nya, lo juga jelas mau kemana arahnya, ada path-nya, ada jalannya, way-nya kemana, tujuan akhirnya apa. Ketika hal-hal tersebut bisa dijelaskan ya secara detail, secara terperinci, apa yang lo bayangin, biasanya even salah itu lebih minimalisir. Dan kalaupun salah nih ya, beneran salah nih ya, lu tau lah biasanya harus kemana, beloknya kemana, ke kiri, ke kanan, atau mungkin improve sedikit jalannya biar kembali benar gitu. Nah itu kalau lu lakukan dengan dasar keputusan sendiri. Tapi kalau kita karena FOMO, lu kan kebingungan aja gitu di tengah-tengah jalan, ini gimana ya, harus ngapain ya, bingung aja gitu ya. Jadi nggak bagus mempunyai FOMO. Segmen ke-7, lu bukan versi murahnya orang lain.
ya, lu bukan versi murahnya orang lain. Ini adalah POV yang unik nih. Nah, menurut gue ini adalah POV yang unik. Dimana kalau kita terlalu mengcopycat orang lain, kita ngikut-ikutan orang lain, ya, FOMO sama orang lain, itu secara langsung berarti kan kita kayak KW2-nya orang lain ya, iya nggak sih? Ya, kayak misalnya tren nih ya, Louis Vuitton dari, gue lupa dari Jerman apa dari Amerika. Tapi ketika ada produk Cina yang niru-niru Louis Vuitton, maka itu dikatakan sebagai KW2-nya kan ya, KW3-nya maybe ya, dan orang akan menganggap KW2, KW3 akan lebih murah ketimbang yang ori. Ya, ori bisa jual puluhan juta, KW1 mungkin jualnya sejutaan, KW2 akan jualnya sekitar ratusan ribu, mungkin KW3 di puluhan ribu gitu harganya. Nah, dan itu kesimpulannya apa? Kalau kita menjadi KW2, KW3 dari orang lain yang kita ikut-ikutan, berarti kita akan menjadi versi murahan. Paham? Saya mau tutup di part yang bagian akhir ya. Jadi hidup bukan soal jadi yang siapa jadi paling cepat, tapi yang paling tahu dia siapa, tahu dia maunya apa. Daripada ngabisin umur buat nyesel, mending mulai mikir dari sekarang. Gue hidup buat ngejar validasi atau ngejar makna ya. So that's your choice. Jawab di bawah, menurut lu yang mana? Ngejar validasi atau ngejar makna? Komen di bawah ya, gue pengen tahu jawaban lu yang mana. Oke, so sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa gue punya e-course ebook yang bisa lu lihat-lihat terlebih dahulu. Siapa tahu yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ilmu komunikasi kita, sehingga kita bisa menjadi lebih oke setiap harinya, lebih bagus, lebih bisa mengatasi masalah yang datang sama kita, dan pada akhirnya kita menjadi lebih oke menjadi seorang public speaker. Gue dengan Samuel Moses, sampai jumpa di video berikutnya.